Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Dialogin, suara ide, suara kreasi. Ya, 3 prodi yang insya Allah akan kita usulkan untuk menjadi guru. Saya pengen mengungkap rahasia, guys. Nah, sekarang alhamdulillah kurikulum kita selalu mengikuti kurikulum yang ada di Kemendikbud ya Pak ya. Kamu di-spill lagi. Katanya nih, katanya. Saya belum tahu pasti sih. Saya belum tahu pasti. Apa ini yang katanya? Sebelumnya Pak ya, ini udah banyak loh alumni kita yang mengajar di sekolah-sekolah. Iya. Bahkan ada juga alumni yang menjadi kepala sekolah loh Pak. Serius. Saya Kurniadi bersama sosok yang sangat luar biasa, guys. Yang kita atur jadwalnya untuk bertemu itu cukup susah ya. Masya Karena Allah. ibu ini ternyata jadwalnya kayak gini, us, agak padat gitu loh, padat. Dan kalau kita mau culik nih sebenarnya sudah diculik sama Pak Zulmi tadi. Kita berikan tepuk tangan untuk Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Ibu Diana Oktavia SPD MA. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Sobat Umubah. Wih, luar biasa. Kali ini Sobat Dialogin, Sobat-Sobat Umubah, para pendengar, kita akan berbicara seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Karena kita jarang sekali bisa bertemu dengan sosok yang memimpin atau menunggangi Fakultas KIP di Umuba, kawan-kawan. Jadi boleh pertama kita sapa dulu nih, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Bu? Ya banyak Pak. Bener kan? Bener kan? Langsung banyak Pak gitu. Mana Bu dijabarin dulu dong biar teman-teman tahu nih kalau misalkan kesibukan seorang Ibu Dekan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini sebenarnya lagi sibuk apa aja gitu. Oke ya kini sekarang ini kan kita sedang masa proses untuk reakreditasi beberapa prodi ya Pak. Iya benar ya, benar. Ya, Memang cukup 3 hektik ya. prodi, ya 3 prodi yang insya Allah akan kita usulkan untuk menjadi guru. Itu ada prodi PGSD, PBI dan PJKR. Jadi kita agak sangat sibuk di situ dan juga selain itu juga persiapan untuk wisuda tahun ini. Benar. Jadi jadwal skripsi itu sidang dan membimbing mahasiswa itu sangat padat Bapak. Wih, luar biasa sekali. Kabar-kabarnya berapa orang Bu dari FKIP yang bakal wisuda Bu? Insya Allah tahun ini itu 333. FKIP Bu ya? Iya, Dari FKIP FKIP. aja? Gokil. Itu 330-an itu termasuk kalian atau enggak? Saya enggak tahu nih. Atau kalian yang sedang berusaha untuk wisuda di tahun ini? Oke. Sedang berjuang. Sedang berjuang sekarang. Misalnya saya tadi ngeliat dari atas tuh banyak juga yang masih bimbingan, baru kelar sidang gitu kan teman-teman mahasiswanya. Jadi gini Bu, di podcast kali ini atau kesempatan ngobrol bersama Ibu kali ini saya pengen mengungkap rahasia wes. Dan juga keunggulan apa saja sih resep-resep dari FKIP Umuba ini untuk menghasilkan guru-guru yang berprestasi. Apa sih tagline-nya Bu? Oke. Tagline FKIP Umuba ya. Ya. Ingin tahu banget ya. Harus tahu dong teman-teman pendengar dari Dialogin dan juga Sobat Umuba harus tahu. Oke, kita punya tagline itu dari FKIP Umuba, pendidik berkarakter dan berprestasi. Pendidik berkarakter dan berprestasi. Weh, kasih tepuk tangan pausinya dulu. Keprak. Soalnya di belakang ada 1000-an audiensnya sambil teriak-teriak soalnya. Ya, kalau misalkan ngomongin tentang pendidik berkarakter dan berprestasi pasti itu berpengaruh dengan bagaimana fakultasnya menyiapkan para calon gurunya dong gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita berbicara FKIP pasti kita berbicara soal pendidikan gitu kan. Soal orang-orang yang akan menjadi seorang pendidik. Calon pendidik gitu ya. Balik lagi kalau misalkan kita mau ngomongin soal pendidikan pasti kita tidak lepas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan karena dari situlah mereka FKIP ini akan menghasilkan calon-calon pendidik di masa depan gitu kan Bu, sesuai dengan slogannya pendidik berkarakter dan juga berprestasi gitu loh. Ngomongin sedikit Bu, agak sedikit flashback ke pasca Covid. Ketika Covid kan kita melawan yang namanya e-learning dan segala macam gitu kan. Bagaimana pembelajaran atau proses pembelajaran ini terus berjalan gitu. Nah, gimana sih Bu? Saya pengen tahu nih gimana sih ketika waktu itu di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo atau mungkin yang dulu kita sebut sebagai STKIP MB melawan kesiapan setelah pasca Covid hingga sekarang Bu. Menghadapi maksudnya Pak? Iya, menghadapinya. Oh baik Pak. Mungkin waktu kita Covid kemarin ini kita memang agak gimana ya, kata Bapak tadi ya, bagaimana cara bergerak, beradaptasi dengan keadaan. Alhamdulillah di kampus kita itu selalu siap siaga untuk keadaan apapun Pak. Kalau lihat dari dulu ya,
ketika COVID kita langsung beranjak ke e-learning dan Zoom dan sebagainya. Lalu ketika setelah COVID memang alhamdulillah mahasiswa juga asik diajak kerjasama. Mereka sangat bersemangat untuk bisa balik lagi ke kampus, bisa merasakan lagi kegiatan dan suasana akademik yang ada di kampus. Jadi kita sudah mensiasati hal itu yang memang dengan persiapan protokoler yang sangat ketat. Ya, pasti dong. Protokol itu memang kita juga punya persiapan dengan yang cuci tangan di luar sana, hand sanitizer di setiap ruangan ada, dan mahasiswa juga dicek suhunya. Ya. Berarti kalau soal kurikulum gimana Bu dengan proses sekarang? Kalau proses sekarang, alhamdulillah kurikulum kita selalu mengikuti kurikulum yang ada di Kemendikbud ya Pak ya, peraturan pemerintah. Dan sekarang kita juga udah berubah beradaptasi dengan kurikulum OBE dan juga berbasis dengan Merdeka Belajar. Gokil. Iya. Dapat kabarnya kalau Merdeka Belajar berarti anak-anak juga boleh, anak-anak mahasiswa juga boleh dong mencicipi pendidikan di tempat lainnya kayak gitu ya. Benar banget Pak. Buktinya kan kita udah ini beberapa tahun belakangan ini mahasiswa FKIP ada yang kuliah di luar sana di perguruan tinggi di Pulau Jawa, bahkan ada di Sorong, Papua. Belum ada yang luar negeri tapi ya? Sudah ada. Sudah ada yang luar negeri? Belum pertukaran pelajar, tapi magang. Magang. Dan PLP ya? Magang pendidikan maksudnya. Iya. Ya, PLP internasional. Iya, dan gitu. KKN internasional juga kita sudah mengirimkan beberapa mahasiswa. Saya kira udah ada yang pertukaran mahasiswa sampai keluar kan gitu. Insya Allah. Kabar-kabarnya di-spill dulu dong. Sobat Dialogin. Kebetulan Ibu Diana ini tamatan dari luar negeri nih. Masya Allah. Dari negara Hungaria kalau nggak salah ya, Hungaria gitu ya. Itu ngambil S1 atau S2-nya Bu? S2-nya Pak. Oh, S2-nya di Hungaria gitu. Saya ngambil S2 di sana di Eropa dengan program beasiswa dari pemerintah sana. Gokil. Nah, kalau mau bicara soal itu, teman-teman boleh langsung DM aja langsung ke Bu Diana ya. Follow langsung Instagram. Langsung follow Instagramnya Bu Diana dah. Dan juga pasti kalian akan iri karena melihat Bu Diana bermain salju di sana. Ngapain sih kok aku lagi ngomongin salju? Ya, selanjutnya Bu, kita bakal saya mau nanyain tentang apa saja sih yang sudah dipersiapkan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dalam menyambut kedatangan mahasiswa-mahasiswa baru. Oke, dan menyambut mahasiswa-mahasiswa baru kita ya Pak. Iya, apa sih yang akan mereka temukan ketika mereka masuk ke FKIP Umuba gitu loh. Masya Allah, ya insya Allah mereka nggak akan nyesal sih Pak. Kenapa itu Bu? Betul, pasti. Karena kita juga sudah antusias sih menunggu kehadiran mereka dengan banyak program yang sudah disiapkan dari FKIP itu sendiri. Program dari FKIP-nya? Iya, dan program-program dari FKIP yang mana nanti mahasiswa bisa ikut ini dalam tentunya dari seleksi ya Pak ya, tapi tetap ini semuanya untuk bebas public open buat itu. Oh, berarti semua mahasiswa FKIP nih boleh ikut gitu ya? Boleh ikut. Yang program internasional tadi nih. Iya, internasional dan nasional Pak. Kita di sini memang kita kuliahnya di daerah ya Pak ya, tapi vibes-nya itu vibes nasional dan internasional dijamin. Nanti kita ada program pertukaran mahasiswa merdeka, ada pertukaran kampus mengajar. Nah, di kampus mengajar ini mahasiswa kita juga bisa ngajar selama 6 bulan itu makan dibiayai oleh Kemendikbud Pak. Nah, kalau nggak salah satu ini mahasiswa semester 8 Bu, si Putra. Katanya kemarin dia baru pulang dari Thailand. Itu mengikuti program yang dari FKIP ini. Ya, itu beda lagi nama program. Beda lagi. Banyak dong program dari FKIP. Ya, kita kerjasama dengan kantor urusan internasional ya Pak ya, untuk program-program internasionalnya. Oh gitu. Ada program KKN dan PLP di Thailand. Dan kemarin juga kita ada KKN di Malaysia. Nah, jadi insya Allah makanya adik-adik yang milih FKIP itu nggak akan nyesal deh. Karena memang di sini kita mempersiapkan seluruh mahasiswa kita untuk merasakan banyak hal dalam merasakan berbagai macam suasana akademik di FKIP ini. Ada apa aja nih Bu di dalam FKIP Umuba? Prodinya kita ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan kesehatan jasmani dan rekreasi, serta ada pendidikan teknologi informasi dan pendidikan vokasi seni kuliner. Iya. Gokil. Iya, kita ada 5 prodi Pak. Ada 5 prodi nih banyak nih. Berarti masing-masing prodi punya unggulan semua dong berarti. Iya, pastinya Pak. Ini 5 prodi ini merupakan prodi-prodi unggulan yang sudah mempersiapkan bagaimana caranya memberikan pendidikan kepada mahasiswa itu dengan sangat menyenangkan Pak.
Boleh dong Bu, di spill Bu. Selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Kasih tahu dong ke teman-teman nih, kalau misalkan dia di PGSD bakal apa gitu loh, kalau di PJKR bakal apa. Oke, nah di PGSD tentunya memang ini dipersiapkan untuk jadi guru-guru SD dan juga bisa dipersiapkan untuk jadi wirausaha juga Pak ya. Nah jadi di mata kuliah yang ada di PGSD ini juga mempersiapkan mahasiswa kita untuk bisa turun ke lapangan besok siap terjun di dunia kerjanya. Kayak di PGSD kita punya program unggulan itu kayak di seni ya Pak ya. Kita ada seni tari, seni musik, seni drama, dan juga seni rupa. Dan juga ada program-program lain kayak ada workshop dan juga kuliah umum. Kita punya kuliah umum mengundang pakar kurikulum yang berbeda untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi salah satu upaya untuk mempersiapkan lulusan kita nanti. Nah, mengikuti perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kalau di PBI Bu? Kalau pendidikan bahasa Inggris ini kita mungkin orang-orang kan banyak yang mengira pembelajaran di PBI itu sangat mengerikan ya. Nah, termasuk saya sih. Oh ya Allah. Saya juga memandang bahasa Inggris itu mengerikan. Tapi belajar bahasa Inggris itu fun loh Pak. Apalagi di PBI Umuba ya, pendidikan bahasa Inggris Umuba dengan dosen-dosen yang kreatif. Karena kita banyak banget itu program. Ada program English Camp, ada program English Club. Nah jadi kita nggak hanya belajar di dalam kelas Pak. Selain dengan program-program kampus mengajar dan sebagainya tadi, di PBI juga ada program yang mengasah skill mahasiswa itu nggak hanya di dalam kelas ya, jadi ya insya Allah itu sangat fun lah, berbeda dengan mindsetnya. Undang dong native speaker Bu dari luar gitu loh. Kita udah pernah Pak ya? Udah pernah ya? Mengundang dosen tamu dari luar itu, tapi kita secara online. Iya, kita kemarin mengadakan kuliah umum dari University of Panania, Maria, dosen tamunya, dan juga dari Hong Kong Education University. Luar biasa ya. Makanya memang pembelajaran di FGIP itu nggak ada yang membosankan Pak. Nggak ada yang membosankan. Dosennya insya Allah kreatif dalam mengadakan pembelajaran sendiri. Apalagi katanya PJKR ya. PJKR itu kan punya mata kuliah rekreasi kan. Iya. Bisa nyambi tuh jalan-jalan. Nah karena itu memang satu mata kuliah PJKR ya. Itu program unggulannya PJKR itu rekreasi. Jadi memang setiap tahunnya mereka akan ada rekreasi di luar kota biasanya. Iya, di luar kota di Indonesia Pak. Itu ajakin jalan-jalan lagi tuh Paisan gitu. Iya, prodinya Paisan itu ya. Nah tentunya ini juga program-program di PJKR banyak kayak ada Umuba Cup, PJKR Cup. Nah itu kayak kemarin kita ada voli, futsal. Iya benar Pak. Jadi memang mereka juga banyak prakteknya. Memang melaksanakan kegiatan olahraga itu benar-benar sesuai dengan yang membentuk mahasiswa dan lulusan itu siap menjadi guru olahraga di masa depan. Ada juga nih aneh, ini yang jurusan yang memang satu-satunya di Sumatera. Nah gitu loh, teman-teman mungkin belum tahu atau mungkin sangat jarang dengar gitu. Karena saya sendiri waktu melihat jurusan ini juga, ini sebenarnya apa sih gitu kan? Ada yang namanya pendidikan vokasional seni kuliner. Saya kira ini kalau ngomongin seni Bu, mereka bakal gambar gitu loh. Atau mereka akan menggambar atau mempercantik makanan gitu loh. Saya belum ngerti itu Bu gimana gitu. Teman-teman Dialogin dan Sobat Umuba harus tahu gini Bu, apa sih PPSK gitu. Iya, di PPSK ini memang mereka ada seni memasaknya Pak ya. Seni memasak ini namanya. Seni memasak ya, seni kuliner, dan mereka juga menciptakan boga. Mereka ada juga mata kuliah cipta boga itu ya, mereka di mana mereka nanti di semester atas ya, itu mereka akan diajak untuk bagaimana mencipta atau mengembangkan satu rasa menjadi satu makanan kayak gitu. Ya selain dengan seni yang tata plating dan sebagainya, itu mereka juga mempelajari. Saya kira fokusnya ke plating cuman Bu, karena ada kata seni gitu. Ternyata enggak ya. Iya, kita mempersiapkan mahasiswa benar-benar yang bisa masak, bisa menata, bisa mengembangkan masakan. Bahkan ada juga masakan tradisional, oriental, dan western juga Pak. Gokil. Iya, jadi luar biasa itu mereka. Kalau nggak salah ada yang magang sekarang ini kan, mahasiswa PPSK itu 3 orang ya Bu ya? Iya. Tempat itu di hotel. Bukan 3 orang Pak, ada 8 mahasiswa. Iya. Ada di JB Marriott Medan, ada 3 tempat maksudnya. Ada di Medan. Tapi 8 orang. Iya. Ada di Medan, ada di Suri Jambi, dan juga ada di balkon hotel Bukit Tinggi. Nah itu tadi yang saya bilang, vibes-nya kita tuh nasional internasional Pak, bukan hanya di daerah aja. Benar. Tapi
banyak suasana akademik yang sangat mendukung untuk kreativitas mahasiswa kita tadi. Sama satu lagi nih Bu, yang terakhir, program studi ini pendidikan teknologi informatika. Iya. Kalau nggak salah tuh mereka juga semester ini ya, barusan kemarin juga berangkat magang kan. Iya benar. Gokil. Iya, kalau mereka kayak PPI magang. sama kayak PPSK kan, misalnya skupnya lebih luas gitu. Nah kalau PPSK mereka bisa ke dunia kerja, terus bisa ke SMK kan jadi guru gitu kan. Kalau PTI berarti bisa jadi guru dan bisa juga jadi kerja di kantoran Pak ya. Benar. Jadi itu programmer juga bisa itu. Iya sih. Benar, karena mereka juga belajar program komputer. Iya, program website itu. Website juga. Terus lanjut nih Bu, boleh dong di-spill lagi. Katanya nih, ini katanya. Saya belum tahu pasti sih. Saya belum tahu pasti. Apa ini yang katanya? Bukan tinatun, bukan. Kita di flashback ke masa lalu. Waduh, kelihatan kita orang lama nih. Oke. Nah katanya ini Universitas Muhammadiyah Marbungo, khususnya mungkin di FKIP ya. Saya nggak tahu nih ini bakal diletakkan di FKIP atau berdiri di institusi sendiri, di dalam fakultas sendiri gitu. Katanya Umuba bakal ada pasca sarjana dan PPG ya Ibu. Oh iya. Maaf ya, ini saya ambil duluan nih Bu, Bapak gitu loh. Karena memang udah banyak yang tanya dari luar gitu. Itu masih rahasia loh. Itu boleh dong. Rahasia umum kan. Rahasia umum. Iya, kita udah sedang proses Pak. Kita sedang proses membuka pasca sarjana. Itu ada timnya sendiri di nanti membuka di jurusan yang keguruan gitu Pak. Pendidikan maksudnya, sorry. Oh di pendidikan. Iya, di bidang pendidikan, maaf. Tapi belum tahu nih prodi apa yang bakal dibuka di doktoral nih Bu. Nanti kita spill sedikit-sedikit ya Pak ya. Oke. Nah kalau untuk PPG-nya ya memang itu dari FKIP. Itu insya Allah juga akan segera dibuka. Sedang proses dalam pengajuan borangnya Pak. Sedang membentuk borang untuk pembukaan PPG. Karena ini juga sangat dibutuhkan ya adik-adik sekalian ya. Jadi kita nggak hanya menyiapkan lulusan aja langsung gitu. Jadi kita segera berusaha berupaya. Ada pengembangan selanjutnya. Iya, pengembangan selanjutnya karena melihat dari nanti alumni kita akan bingung mau kemana PPG ini nih. Nah kita upayakan supaya ada di sini. Iya, soalnya karena biasanya PPG sampai keluar kabupaten kan, keluar provinsi gitu loh. Pak. Beberapa mahasiswa Umuba alumni juga banyak yang lanjut PPG Prajabatan ya kalau namanya. PPG Prajabatan mereka banyak juga yang ambil sampai ke Padang, soalnya kan Sumatera Barat sampai ke Jambi gitu loh. Kalau misalkan alumni bisa ketemu PPG-nya di kampus sendiri ya lebih baik kan pasti ya gitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Dan apa sih Bu yang akan dirasakan? Gini, saya mau nanya soal inovasi yang akan diberikan alumni ketika alumni turun ke lapangan, ketika alumni sudah selesai dari FKIP ini yang katanya 330 orang tadi selesai, ketika mereka wisuda mendapatkan gelar sarjana pendidikan, apa sih yang akan dirasakan pengguna alumninya Bu gitu loh? Oh baik Pak, ini untuk lulusan kita ya? Ya untuk lulusan, karena... prospek lulusan lah bahasanya ya. Oke, benar. Nah karena alumni kita itu udah ditempa dengan berbagai macam metode pengajaran ya Pak ya. Nah, ini metode pengajaran, bukan fisik. Ya, tempatnya metode pengajaran dengan cara ya suasana akademik yang bervariasi. Iya benar. Dan kita juga udah mempersiapkan lulusan kita untuk siap turun ke lapangan. Jadi mereka ketika mengajar nanti insya Allah mereka akan siap menjadi guru maupun menjadi profesi-profesi lainnya dengan ilmu yang udah mereka miliki. Nah baik itu di bidang pengajaran, teknologi, dan inovasi apapun itu, insya Allah mereka udah siap Pak. Karena sesuai dengan tagline-nya ya? Iya. Pendidik berkarakter dan berprestasi. Gokil. Ya untuk spill-nya Pak ya, ini udah banyak loh alumni kita yang mengajar di sekolah-sekolah. Iya, bahkan ada juga alumni yang menjadi kepala sekolah loh Pak. Serius? Iya. Di sekarang? Iya. Di usia mereka ada beberapa alumni kita yang menjadi kepala sekolah. Itu 2 orang dari mahasiswa PBI, itu menjadi kepala sekolah. Terus juga kalau mahasiswa-mahasiswi PGSD itu banyak yang lulus PNS, P3K di SD nanti kalau kita main ke sekolah-sekolah itu banyak ketemu alumni gitu. Ya lucu ya berarti misalkan ngantarkan ini ini junior saya nih gitu ya. Alhamdulillah. Adik-adik alma mater nih gitu. Malah seneng kan gitu kan. Dosennya bangga kalau misalnya mereka kan ketemu ya ini junior sini. Abang dulu deh. Pakai kayak gitu enggak sih? Udah duluan kami. Bisa ketemu senior alma mater kan gitu loh. Berarti banyak ya lulusan yang sudah tinggi prospeknya maksudnya gitu ya. Alhamdulillah Pak. Ya kadang bahkan ada juga mahasiswa kita yang sudah PLP
terus bagus ya PLP-nya di situ, Minta lagi? Ya, ditawarkan di situ. Oh, ketika selesai? Iya, kamu nanti selesai bisa di sini gitu. Kayaknya mahasiswa FK Unmuba pada punya pelet nih bro. Pada punya pelet berkarakter berprestasi ya. Iya, pelet berkarakter. Tetap bisa aja. Budekan bisa aja gitu. Baik, ini sesi terakhir nih Bu, kita mau tanya nih, apa sih pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para calon mahasiswa FKIP Unmuba? Oh, pesan ya. Pesan nih. Oke, buat sobat Unmuba yang calon-calon adik-adik mahasiswa di FKIP Unmuba, di sini Miss dan semua dosen sudah menunggu kehadiran adik-adik mahasiswa semuanya dengan tentunya dengan segudang program yang akan mengembangkan kreativitas dan juga skill dari para mahasiswa baru kita. Ya, jadi jangan takut, jangan sungkan untuk daftar ke Unmuba ya, dan juga pastikan ya adik-adik sekalian tidak akan menyesal memilih FKIP Universitas Muhammadiyah Marabunga. Gokil, boleh tepuk tangan dulu. Pasti kalian semua nggak sabar kan bakal mau mendaftar dan bertemu langsung dengan Ibu Dekan kita, Ibu Diana Octavia, SPD MA. Dan ketika kalian mendaftar, tentunya kalian harus memilih jurusan yang jelas di FKIP gitu loh. Semua jurusan di FKIP itu jelas, tetapi ada yang pasti ada kepanggilan dari hati kalian buat memilih jurusan-jurusan terbaik bagi hati kalian kayak gitu. Tapi semuanya terbaik kok. Semuanya terbaik pasti dengan segudang program yang sudah disiapi, bakal bisa melihat Indonesia dari cakrawala yang lebih luas lagi karena sudah masuk ke FKIP gitu loh. Gokil sekali. Baik, itu tadi pembicaraan tentang FKIP Unmuba dari kita. Terima kasih banyak Ibu Diana, terima kasih banyak waktunya. Saya semoga kita bisa podcast lagi karena sangat jarang kami bisa menculik Ibu. Sering-sering culik saya Pak ya. Ibu culik saya dong. Baik, terima kasih ya Ibu, semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Dan buat teman-teman, ini dia podcast kita kali ini. Tetap tungguin lagi podcast selanjutnya di Dialog In, Suara Ide, Suara Kreasi. Dadah, assalamualaikum.